Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikutnya, pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu mawaris atau ilmu al-faraid. Insyaallah taala kita akan bermajelis ilmu mengenal tentang ilmu al-faraid atau ilmu al-mawaris. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sedikit mukaddimahnya tentang apa itu ilmu mawaris. Kita ingin berkenalan dengan ilmu al-mawaris itu apa, artinya itu apa, kemudian siapa yang menulisnya, kemudian apa keutamaannya dan bagaimana para sahabat dan seterusnya gitu. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita mulai daurah ilmu mawaris ini. Pertama, ilmu al-mawaris definisinya adalah ia adalah ilmu untuk mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari seorang mayit yang wafat gitu. Dan berapa persen saja setelah siapa saja yang menjadi ahli waris, maka berapa persen mereka dapatnya, 1/2K, 1/3K, 1/4K, 1/8K, dan seterusnya. Itulah ilmu al-mawaris. Nama ilmu ini sebenarnya ilmu al-faraid, karena dalam riwayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini adalah ilmu al-faraid, namanya al-faraid, ilmu al-faraid gitu. Walaupun nanti memiliki nama lain seperti al-mawarith, sehingga kitab ini pun kita sebut dengan ilmu al-mawarith, karena para ulama yang datang setelahnya itu memberikan nama lain dari ilmu al-faraid ini, yaitu ilmu al-mawarith, karena berkaitan dengan al-irth. Al-irth itu adalah harta waris gitu. Nah, poin kedua, kenapa ilmu al-faraid ini disebut dengan ilmu al-faraid? Para ulama menyebutnya bahwa al-faraid itu berasal dari kata fardu, jamaknya fardu, bentuk jamaknya fardu. Fardu artinya wajib, al-faraid artinya hal-hal yang wajib gitu. Ini semua adalah wajib, al-faraid. Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 7 sampai ayat 14, kemudian nanti surat An-Nisa ayat 176 menyebutkan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris yang bisa mendapatkan harta waris gitu. Kemudian Allah fardukan, Allah wajibkan bagi mereka untuk mendapatkan sekian. Misalnya contoh, suami wajib mendapat 1/2, istri wajib mendapat 1/4, misalnya ibu wajib dapat 1/3 gitu ya. Kakek dapat 1/6 gitu, atau kadang kakek dapat 1/6 plus sisa dan seterusnya. Sehingga karena mereka itu ahli waris itu wajib mendapatkan persentase tadi, maka ilmu ini disebut dengan ilmu al-faraid. Kewajiban-kewajiban yang harus didapat, hak-hak wajib yang harus didapat oleh para ahli waris. Itulah kenapa ilmu al-faraid disebut dengan ilmu al-faraid. Kemudian poin yang ketiga, siapa yang menulis ilmu al-faraid? Nah, para ulama menyebutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang pertama kali menulis ilmu al-faraid. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu semua dengan detail di surat An-Nisa ayat 7 sampai 14 dan ayat 176. Jadi Allah sendirilah yang menjelaskan bagian-bagiannya. Jika ada keturunan maka suami dapat sekian, jika ada keturunan maka istri dapat sekian, jika ada keturunan maka ibu dapat sekian, jika ibu sendiri maka dapat sekian. Jadi penjelasannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Berbeda misalnya ilmu fikih atau ilmu-ilmu yang lainnya. Misalnya contoh, salah satu ilmu fikih misalnya, air itu terbagi menjadi berapa? Air itu bisa terbagi menjadi berapa? Ada yang suci, ada yang suci mensucikan, ada yang najis, tidak bisa dipakai untuk bersuci dan tidak bisa mensucikan. Nah, itu siapa yang meletakkan itu? Itu para ulama. Setelah mereka membaca ayat-ayat, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijtihad-ijtihadnya para sahabat, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa air itu terbagi menjadi 3. Ada yang tahir, suci mensucikan, tahur, suci mensucikan, tahir, suci tapi tidak mensucikan, kemudian najis, itu najis, tidak bisa suci dan tidak bisa dipakai untuk mensucikan gitu, bersuci. Nah, itu para ulama yang meletakkannya, para ulama fikih gitu, ulama fuqaha. Tapi tentang ilmu waris itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut ayah dapat 1/2 atau 1/4, istri dapat 1/4 atau 1/8, ibu dapat 1/3 atau 1/6, ayah dapat sekian atau sekian dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menjelaskannya, yang memfirmankannya sehingga tertulis dalam Al-Quran Karim yang kita baca, yaitu di surat An-Nisa ayat 7 sampai 14 dan ayat 176. Itu 3 poin. Poin berikutnya adalah keutamaan ilmu al-mawaris ini, teman-teman. Jadi
keutamaan yang pertama bahwa Allah sendirilah yang menyebutkan, yang menjelaskan detailnya pembagian harta waris. Sehingga ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa karena Allah sendirilah yang akhirnya menyebutkan rincian bagian-bagian ilmu waris ini, jatah warisan itu. Kemudian yang kedua, dalam suatu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk mempelajari ilmu waris ini. Dalam riwayat, walaupun para ulama berbeda pendapat, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid ini gitu, dan ajarkanlah ia, pelajarilah ilmu faraid ini dan ajarkanlah ia kepada orang-orang gitu. Nah, hadis ini juga bisa teman-teman dapati di hadis riwayat Imam Hakim, riwayat Imam Ad-Darimi dan seterusnya. Pelajarilah ilmu faraid, kemudian ajarkanlah orang-orang tentang ilmu faraid, karena sungguhnya ia akan dilupakan gitu. Rasulullah SAW, sungguhnya ia akan dilupakan, dan ia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut di akhir zaman dari umatku. Gitu. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini bukan hadis yang Rasulullah SAW menyampaikannya, tapi itu adalah ucapannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun demikian, bukan berarti akhirnya kita menolak hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, gitu, ucapan Umar ibn Khattab, karena Rasulullah SAW yang telah menegaskan kepada kita untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dan jejak para sahabat-sahabatnya. Dalam hadisnya yang sahih, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku, kata Rasul, dan sunnah-sunnah khalifah-khalifah setelahku yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga ini ada perintah, dan ini adalah syiarnya kaum muslimin, dan ini adalah sunnahnya para sahabat untuk mempelajari ilmu mawaris ini agar dia tidak hilang dan seterusnya. Kemudian Imam Al-Hakim juga meriwayatkan riwayat bahwa Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, barang siapa yang membaca Al-Qur'an Karim di antara kalian, barang siapa yang sudah membaca Al-Qur'an Karim, sudah bisa membaca Al-Qur'an Karim di antara kalian, man qara'a minkum Al-Qur'an, siapa saja yang telah bisa baca Al-Qur'an di antara kalian, dan beliau mengatakan, maka hendaknya ia mempelajari ilmu al-faraid. Maka hendaknya ia mempelajari ilmu al-faraid. Jadi ini sunnahnya para sahabat gitu. Bahkan sampai Umar memerintahkan demikian kepada kaum muslimin, pelajari ilmu faraid, kemudian ajari orang-orang tentang ilmu faraid gitu. Kemudian di sini juga Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia, beliau juga bilang demikian. Barang siapa di antara kalian yang sudah bisa baca Quran, hendaknya ia mempelajari ilmu al-faraid gitu. Ini ucapan para sahabat, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin umatnya untuk mengikuti jejak para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, salah satu gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini bagaimana pemimpin mengirim surat kepada para gubernurnya. Kita ingin belajar juga dari peradaban Islam, surat-surat yang ditulis oleh para pemimpin kepada para gubernurnya itu seperti apa. Maka lihat di sini Umar bin Khattab menulis surat kepada gubernurnya, salah satunya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Umar berkata, dan ini lagi-lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Umar berkata, "Idza tahaddatstum fatahaddatsu bil fara'id wa idza lahautum falhu birrami." Jika kalian berbincang-bincang di negeri kalian gitu ya, ngewangkong bahasa kitanya hari ini, atau ngobrol, bertemu dengan teman dan seterusnya, jika kalian berbincang-bincang, maka berdialoglah tentang al-faraid, tentang ilmu faraid ini, tentang ilmu waris ini gitu. Kenapa? Rohnya tadi, dia ilmu yang akan dilupakan gitu. Dan dia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman dari umat ini. Sehingga Umar menyarankan agar kaum muslimin kalau lagi dialog, hendaklah dia berdialog dengan ilmu faraid gitu di beberapa waktunya. Dan jika kalian ingin bersenang-senang gitu ya, berleha-leha gitu, atau ya beristirahat, maka beristirahatlah dengan rami. Rami itu latihan memanah gitu. Nah, jadi artinya Umar tadi memerintahkan sahabat untuk belajar ilmu faraid kemudian mengajarkannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia, juga meminta kepada siapapun yang telah bisa membaca Al-Quran untuk mempelajari ilmu faraid. Kemudian Umar juga menegaskan kepada para gubernurnya hendaknya membangun dialog antar masyarakat itu atau sesama masyarakat itu, dibiasakan untuk berdialog juga tentang ilmu al-faraid gitu. Nah, kenapa demikian? Karena subhanallah para ulama menyebutkan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu al-mawaris dalam surat An-Nisa itu ayat 7 sampai 14, maka di ayat 11 dan ayat 12-nya atau ayat 12 dan 13-nya itu Allah menyebutkan bahwa barang siapa yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian waris ini khususnya, maka ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat setelahnya, maka barang siapa yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan siksa yang hina. Jadi, kebayang teman-teman saat Allah menyebutkan pembagian warisan, ayat penutupnya adalah barang siapa yang mengikuti aturan Allah,
dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak ingin mengikuti aturan Allah, Allah akan masukkannya ke dalam neraka dan memberikan siksaan yang hina. Maka teman-teman, yang biasa kita dengar dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita di masjid-masjid, bahwa siapa saja yang rakus dengan harta warisan, dia akan binasa di dunianya. Dia akan sengsara, usahanya akan bangkrut, keluarganya tidak berkah, kemudian hancur bagi siapa yang mencoba untuk mengambil warisan secara zalim. Karena dalam surat An-Nisa tadi teman-teman, ayat 11 dan 12, itu Allah membahas ada surga atau neraka di balik pembagian harta warisan itu sendiri, teman-teman. Nah, dan berikutnya kita ingin mendengar di sini ada para ilmuwan barat yang membaca buku-buku fikih Islami, hukum-hukum Islami, yang salah satunya adalah ilmu al-mawaris. Di sini ada orang Prancis, seorang ilmuwan Prancis yang namanya Zeiss gitu. Zeiss, ia berkata, sungguh saat aku baca aturan warisan di buku-buku fikih Islami, aku merasa bahwa konun Romawi, undang-undang Romawi gitu ya, tentang warisan yang seluruhnya telah aku ketahui gitu ya, dan telah aku pahami, tapi saat aku baca tentang hukum warisan, ilmu warisan, pembagian warisan di buku-buku Islami, itu membuat diriku melupakan undang-undang Romawi itu tentang warisan. Dan beliau mengatakan bahwa ilmu warisan ini ditulis oleh Tuhan, sedangkan ilmu warisan, pembagian warisan yang ditulis oleh Romawi, itu ditulis oleh tangan manusia itu sendiri. Sehingga artinya apa? Prancis, orang-orang ilmuwan Prancis ini, Zeiss ini, mengakui keindahan syariat Islam, gitu, khusus di tema pembagian warisan, keadilan yang ia lihat dalam pembagiannya, laki-laki mendapatkan, perempuan juga mendapatkan. Jadi ia dapati keindahan syariat Islam saat ia membaca buku-buku Islam. Lantas hari ini teman-teman, di sebagian umat muslimin, dia silau ke peradaban barat gitu. Kenapa? Karena dia tidak membaca buku-buku Islam. Akhirnya dia silau pada peradaban barat gitu. Sehingga peradaban barat lah yang menjadi panutannya, imamnya, pemimpinnya, teladannya. Itu mereka. Kenapa? Karena tidak membaca buku-buku Islam gitu. Tapi ini lihat ilmuwan Prancis, saat mereka membaca buku-buku Islam, akhirnya mereka kagum kepada syariat Islam. Tapi sebagian anak-anak kaum muslimin justru kagum kepada peradaban barat. Kenapa? Karena mereka tidak baca buku-buku Islam dengan baik gitu. Dilihat ilmuwan barat mengagumi peradaban Islam setelah mereka membaca buku-buku Islam. Maka kemana kita selaku anak-anak atau generasi kaum muslimin gitu? Sampai kapan kita mau terus merendahkan peradaban Islam, mundur, Islam terbelakang, dan seterusnya, tidak maju, tidak modern gitu? Karena tidak lain dan tidak bukan, itu cuma karena kita tidak mau membaca buku-buku Islam. Nah, kemudian ilmu waris pun telah ada gitu ya sejak di umat-umat sebelumnya. Misalnya contoh di peradaban Romawi juga punya gitu. Kemudian peradaban Yunani dulu punya. Dan Mesir kuno juga punya tentang pembagian warisan. Dan Nasrani, Yahudi, dan Arab zaman jahiliyah, mereka punya pembagian warisan. Tapi cuma ada 3 corak di pembagian warisan mereka. Yang pertama adalah kebanyakan mereka hanya membagi harta waris itu kepada kaum laki-laki saja. Ahli waris yang laki-laki saja, ahli waris mayit yang laki-laki saja. Kenapa? Karena mereka akan menafkahi keluarganya, komunitas, anak-anaknya, dan seterusnya. Sehingga kaum wanita dan anak-anak kecil itu tidak diberikan harta waris dari mayit yang telah wafat, dari keluarganya yang telah wafat itu. Itu salah satu corak di undang-undang tentang pembagian harta waris di umat-umat selain Islam. Yang tadi sudah kita sampaikan. Tidak memberikan kepada kaum wanita, tidak memberikan kepada anak-anak. Mereka hanya memberikan kepada kaum laki-laki. Lantas banyak atau ada sebagian dari generasi kaum muslimin gitu ya, dan dia doktor padahal dia mengatakan Islam tidak adil karena kaum wanita selalu mendapatkan bagian yang terkecil dalam bagian waris. Dia salah karena dia tidak membaca buku-buku kaum muslimin yang ditulis oleh para ulama-ulama kaum muslimin. Mereka hanya membaca buku-buku Islam dari penulis-penulis orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, mempelajari Islam hanya untuk membuat kaum muslimin ragu dengan Islamnya. Dia salah baca buku gitu. Maka kita lihat di sini peradaban Romawi, Yunani, Mesir kuno, Nasrani, Yahudi, Arab, zaman Arab jahiliyah, mereka punya pembagian warisan, tapi mereka hanya memberikannya kepada kaum laki-lakinya saja dan tidak memberikan warisan itu kepada kaum perempuan, begitu juga dengan anak-anak itu. Dan berikutnya mereka juga menjadikan harta waris itu untuk ahli wasiatnya saja. Jadi saat orang yang ingin wafat berwasiat seluruh hartanya diberikan kepada lembaga ini atau seseorang saja, itu mereka membolehkan. Kalau Islam tidak, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Jika ada orang yang berwasiat, nanti tanah itu tolong saya wasiatkan untuk diberikan ke anak yang terakhir atau ke lembaga fulan atau ke tetangga fulan atau teman saya fulan. Kalau kita nilai ternyata tanah itu lebih dari 1/3 seluruh harta orang ini yang akan wafat, maka tidak boleh dikeluarkan seluruhnya, melainkan hanya 1/3. Kemudian sisanya apa? Sisanya untuk ahli warisnya. Karena Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sahabat, kaya raya sahabat itu, dan sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya hartaku sangat banyak dan anakku cuma 1, itu wanita. Bolehkah aku berwasiat untuk putriku ini lebih dari 1/3? Karena hartaku banyak ya Rasulullah. Lebihlah dari 1/3 saya wasiatkan untuk putriku ini." Kata Rasul, "Enggak, jangan, tidak boleh. As-sulusu wa thulutsu katsir." 1/3 itu sudah sangat banyak kata Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar
saat memberikan wasiat dari sebagian harta warisnya, beliau memberikan tidak sampai sepertiga. Karena Rasul saat itu menjawab, sepertiga? Sepertiga itu banyak. Sehingga Abu Bakar selalu di bawah sepertiga kalau beliau ingin mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain gitu. Nah, kalau Islam tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, kemudian syariat mereka, mereka boleh memberikan harta warisan itu kepada hewan-hewan mereka, hewan-hewan peliharaan mereka, anjing, kucing, dan seterusnya. Islam tidak tentu. Di Islam hanya warisannya, ahli waris itu hanya untuk keluarganya, manusia, bukan hewan. Itulah keindahan Islam, teman-teman. Maka mukadimah ini semoga lebih membuat kita kenal terhadap syariat kita umumnya gitu, bahwasanya terdapat keindahan dalam syariat kita, dan itu diakui oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang bukan kaum muslimin gitu. Mereka silau, kagum kepada peradaban Islam gitu saat mereka membaca buku-buku Islam. Nah, kemudian lebih membuat kita kenal tentang ilmu waris ini gitu. Ternyata pembagian ilmu warisan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu sangatlah luar biasa sekali. Baik. Terakhir saya lupa ada satu poin yang belum disampaikan, bahwa dari mana dalil ilmu mawaris ini tadi, surat An-Nisa ayat 17 ayat 7 sampai 14 dan ayat 176, dan yang kedua adalah dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ada beberapa ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa tadi, melainkan disebutkan oleh sabda Rasul, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai yang menjelaskan lebih detail lagi tentang Al-Qur'an Karim. Begitu juga yang ketiga, dalil yang ketiga adalah ijtihadnya para sahabat dan ijma', kesepakatannya para sahabat. Salah satunya misalnya Umar bin Khattab merumuskan berijtihad tentang ada dua al-umariyah. Ini masalah ilmu waris al-umariyah namanya. Ada dua. Itu Umar yang berijtihad. Umar mengatakan kalau begitu si bapak dapat sekian, si ibu dapat sekian gitu. Karena memang saat dibagi sesuai yang aturannya, maka bertentangan nanti dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, sehingga Umar berijtihad di situ. Umar mengatakan kalau gitu si ayah dapat sekian, ibu dapat sekian, maka dua masalah itu disebut oleh para ulama al-umariyah gitu. Ini adalah dua ijtihadnya Umar gitu. Dan setelah Umar berijtihad, para sahabat tidak ada yang mengingkari. Sehingga itu menjadi kaidah dalam ilmu Islam bahwa ijtihadnya para sahabat dan kemudian tidak diingkari oleh para sahabat, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga itu menjadi dalil di agama kita, di syariat Islam kita ini, kesepakatannya para sahabat. Karena Rasul tadi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalau dalam Al-Qur'annya bahwa barang siapa yang berpaling dari ajarannya kaum muslimin itu siapa? Karena ayat ini turun kepada sahabat, maka kaum muslimin itu adalah para sahabat. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan dalil Al-Qur'an, perintah Allah kepada kita untuk mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah beberapa poin mukadimah tentang perkenalan dengan ilmu al-mawaris ini. Semoga kedepannya kita diberikan keistiqomahan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk membahas ilmu al-mawaris dengan kitab ini yang ditulis oleh Dr. Khalid Mahmud Al-Juhani Al-Misri, guru kami saat di Mesir. Beliau murid dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dan alhamdulillah kami atau saya mukhlis mendapatkan sanad belajar langsung dari Dr. Khalid Syekh Mahmud Al-Juhani, dan mendapatkan izin juga untuk menurunkan sanad yang bersambung kepada penulisnya itu Syekh Dr. Khalid Mahmud Al-Juhani hafizahullah taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.